Oke, sekali lagi ya, kita akan talk show bersama punggawa-punggawa 59 yang pengembaraan dari Jakarta SMK 59 sampai sini jalan kaki. Karena ini momen bagus, jadi kita akan buatin talk show namanya Ngobrol Santuy. Kalau kamu tahu apa sih Ngobrol Santuy? Ngobrol Santuy itu adalah program YouTube Pramuka SMK 59 Jakarta. Jadi kalau yang belum subscribe, bisa aja subscribe di channel YouTube. Searching aja di searchingnya namanya pajajaran.sc ya, pajajaran ejaan lama .sc. Nah di situ ada YouTube-nya Pramuka SMK 59 official. Nah tanpa lama berbasa-basi, kita panggilkan 3 orang punggawa-punggawa super yang jalan kaki dari 59 sampai ke Bogor. Silakan untuk Kara Jendra. Mana Kara Jendra ya kan? Ketuanya Kara Novalanip, silakan maju ke depan Novalanip. Nah kita udah bersama narasumber kita 3 orang ya kan. Halo, ada Kak Hanif di sini, ketua rombongannya. Halo. Halo. Halo Kak. Halo Kak Rajendra. Iya. Halo Kak. Halo Kak Diva. Halo. Ini samping saya juga ada teman saya, namanya Kak Damar ya. Halo Damar. Halo, gimana nih Mar? Udah siap wawancara mereka Mar? Siap, santai terus. Ya, yang mau nonton ini jangan lupa subscribe ya YouTube kita pajajaran.sc. Jangan lupa di subscribe. Link ada di deskripsi ya. Oke, langsung aja tanpa lama-lama nih. Mau tahu nggak sih cerita mereka tuh dari sekolah sampai sini dan dibekali dengan uang sebesar 50.000 untuk bertiga. Jadi ya, harus tambah banyak lanjut. Silakan mau siapa yang ngomong duluan? Mungkin pembukaannya saya dulu. Ya oke, siap. Oke. Ya, kita sekarang masuk sesi talk show ya. Kak, saya mau nanya nih ya kan. Kakak kan jalan kaki dari SMK 59 dari Jakarta sampai ke Pulau Kampung Jawa di Bogor nih. Itu jalan kaki kira-kira berapa jauh sih Kak? Jujur nih ya, jujur. Kalau dihitung-hitung itu kita dari Jakarta dari SMK 59 sampai ke sini totalnya itu kisaran itu 56 kilo sampai 60 kilo itu jaraknya ya dari sekolah sampai sini. Nah, itu kan 50 sampai 60 km. Ini pasti kan dengan jarak segitu panjangnya dari melintas pasti ada cerita-cerita konyol ya kan, atau yang canda, tawa ya kan sama mengisi perjalanan kalian. Boleh cerita nggak Kak? Salah satunya yang membekas buat kakak apa? Buat kakak bertiga di salah satu kan beda-beda nih ya kan, walaupun kejadian sama. Oke, jadi gini sih, kalau ceritanya yang lucu-lucu sih aja ya. Di sini ada orang Bogor nggak? Orang Bogor kota ada nggak? Angkat tangan dah, coba dah. Sini coba semua. Ada ya? Oke, jujur aja. Saya paling benci di Bogor kota. Why? Berkendara. Enggak, saya jujur aja orangnya. Kenapa sih Kak saya bilang seperti itu? Karena gimana ya? Ketika kita pengen nyebrang, itu selalu pengen ditabrak. Pasti. Mungkin orang latihan tuh kambing kali. Iya. Gak tahu ya, dia ngeliat gua apa kagak? Apa mungkin gua dikira aspal gitu kan, gua bertiga. Kalau kakak malu gitu kan. Iya. Gua terlalu pinter nyaru kali ya. Semuanya halus Kak. Mau nanya gak dari sisi jadi? Iya, silakan dari kakak aja ya kan. Silakan Kak nih. Apa sih yang membekas tuh dari Jakarta sama perjalanan dari Jakarta sampai Bogor? Oh, paling membekas ya? Pas di Polsek Ciawi. Bisa ceritain nggak Kak? Apa sih yang paling membekasnya gitu? Jadi pas kita nyampe Polsek Ciawi, kita laporan nggak ada penjaga. Penjaganya itu panik seketika. Kita nggak ngerti pokoknya kita cuma Mbak mau izin, kita mau gerbang istirahat. Habis itu kita jalan lagi. Terus dia tiba-tiba nyamperin temennya, bisik-bisik. Lama dah tuh bisiknya. Lama, datang lagi. Ngobrol segala macam, semua. Waktu itu apa sih diobrolin? Jadi gini, saya jelasin ya, lebih lanjutnya lagi. Ketika kita jalan dari sebelum Ciawi sampai ke Polsek Ciawi tersebut, jadi kita jalan. Karena kita capek, benar-benar capek saat itu polisi gak auto enak sama gua. Karena gua anak Bayangkara, gua pakai baju pramuka, gua bisa ngasih tahu band gua. Ketika gua masuk Polsek, kenapa ketakutan? Kalian tau lah, kalau mungkin yang cowok-cowok atau mungkin cewek-cewek yang suka gabut apa sama cowoknya yang suka ke Bogor, kalian tau lah, polisi Bogor tuh cemapa lah. Ya saya nggak mau ngomong, mungkin di sini kali kan ada yang nyaru, ada yang jadi intel ya kan. Ya lu you know lah, polisi Bogor tuh mata kayak gimana lah. Ya jadi kenapa sih Kak, kok kakak bisa tahu kalau dia takut? Satu, yang saya lihat gerak-geriknya itu gimana ya? Gerak-geriknya itu panik ketika saya datang. Ketika saya datang,
posisinya itu kita duduk seperti ini. Cuma saya posisinya ada di paling pinggir. Dan polisi-polisi tersebut yang rame ada di sebelah sana. Jadi otomatis dia ngelihat bed sebelah kiri saya. Bed sebelah kiri saya itu bed saya Bayangkara yang tadi saya pakai. Kayak gitu. Jadi dia ngelihat. Langsung lah ketika saya sampai, saya izin ke piket. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya numpang izin untuk istirahat di sini. Oh iya deh, silakan. Tapi ada emang acara apa? Saya acara pengembaraan Kak. Saya bilang gitu kan. Saya jalan melakukan pengembaraan dari Jakarta Selatan sampai ke sini. Tujuan saya mau ke Gunung Gelis. Di sinilah tempatnya. Ya udah, akhirnya oke silakan. Akhirnya dia keluar dari meja piketnya tersebut. Dia keluar lewat belakang. Dia ngeliat bed saya. Akhirnya dia keluar, dia ngomong lah sama teman-temannya, bisik-bisik. Pertama ya basa-basi, nanyain, kalian udah minum belum? Kalian udah ini apa belum? Akhirnya jalan lah ke teman-temannya, ngomong bisik, nunjuk saya. Akhirnya dia ke saya, bilang ke saya tiba-tiba seperti ini, tiba-tiba bilang gini, kalau dari sini untuk ke daerah Gunung Gelis, kodok dari sini ke Gadok itu kisaran 15 menit naik motor. Secara nggak langsung, dengan cara dia seperti itu, mau nganterin saya saat itu juga, bener nggak? Saya kan nggak minta apa-apa. Secara nggak langsung, berarti dia mau nganterin saya dong, atau mungkin dia, gue nggak pengen lu tuh di sini lama gitu. Ibaratnya gitu. Musir Itu halus, musir itu halus, musir itu halus, musir halus. itu halus. Dan saya ketawa-tawa aja. Ya udah, kita ketawa-tawa. Seneng banget tuh. Gak usah Pak, gak usah. Makanya saya ketawa-tawa aja. Ini kenapa sampai begini banget ceritanya? Sampai ketawa-tawa aja kita mah, sampai jenderal tidur di pojokan ini. Citraan ya Pak ya? Iya, dan akhirnya gini, setelah kita keluar Polsek Ciawi, kita ada 15 menit istirahat. Kita ngomong, Pak, kita cabut ya Pak, mau izin balik kanan. Kita mau lanjut perjalanan. Dikiranya kita mau tidur di sana, karena di situ posisi jam 1:30 malam. Kita pengen cabut, dia nggak bolehin. Terakhir dia nawarin tumpangan ke kita. Ade mau dianterin nggak? Cuma naik motor nggak bisa cengtri. Saya bawa keril satu. Kalau ibaratnya mungkin kita naik ya, misalnya naik bawa keril. Gue sendiri, temen gue gimana? Bolak-balik gitu. Lah kalau diturunin sama, kalau diturunin beda. Polisi juga begitu. Kalau orang yang namanya pengembaraan diuji bener-bener. Kita diuji dari sekolah, diuji lagi sama dia. Dia emang maunya gitu emang. Emang nyebelin banget. Akhirnya saya bilang, oh enggak Kak, mohon maaf, saya nolak aja. Terus saya disuruh ngomong sama Tat Sabara. Disuruh ngomong, coba minta tolong anterin. Naik mobil polisi. Ibaratnya gitu lah, kita disuruh naik. Kalau mau naik mobil ini, kamu harus ngomong dulu ke dia. Oke, kita ngomong lah ke dia. Assalamualaikum Pak, gitu. Itu polisi udah ngegas tuh. Di dalam ruangan tuh ceritanya yang di bagian atasnya lah. Kita disuruh izin ke dia, bilang, ada apa? Ngomel-ngomel, gitu, ngomel-ngomel tinggi, nadanya udah tinggi tuh. Saya ketok-ketok lagi, dia tambah ngomel, dibukain lah pintunya sama dia. Ngomong, kenapa? Saya ngomong, mohon maaf Pak, saya apa boleh dianterin? Naik angkut aja lah. Saya bilang, Pak saya nggak punya duit Pak, duit saya cuma buat konsumsi. Ya 50.000 bagi 3 berapa sih? 15.000, 16.000 lah taruh. Untung ya gitulah. Akhirnya kita izin ke Sabara itu gak dibolehin. Mau dimintain duit untuk ongkos kita nggak dikasih. Ya udah kita jalan lagi. Saya bilang sama yang tiket, Pak mohon maaf Pak, saya dipahitin sama yang dalam. Saya nggak dikasih duit, saya nggak mau dianterin. Ya udah saya jalan aja Pak. Ya jalan. Keluar kita jalan, lanjut. Udah gitu dah. Ini jadi kita bisa ngeliat ya dari ceritanya Kak Novel nih bagaimana pengalaman dia nih yang udah di Bayangkara nih ya kan, udah terlalu lama, terus faedahnya tuh dengan nama polisi gimana, walaupun dipahitin, walaupun udah senior juga dipahitin, gimana kita yang masih awam pahitin juga. Ya yang paling mengesankan dari jalanan dari Jakarta ke Bogor itu apa? Kalau menurut gue ya, jalanan yang paling mengesankan itu udah dekat-dekat daerah sini lah ibaratnya. Kan di bawah kan nanti di bawah situ kan ada kayak pos kamling gitu kan. Kalau misal kaki Katulampa kita lurus kan, itu ada pos kamling di situ. Ada kayak satpam gitulah, linmas gitu. Dia megangin tong. Biasanya kan kalau misal orang puncak kan biasanya kan kalau misal ada tong, ada api gitu buat ngangetin badan gitu ya. Cuman ini tongnya kosong. Nah si Pade nanya, Pak kalau misalnya ke Gunung Gelis lewat mana Pak ya? Kalau ke Gunung Gelis lewat muter lagi. Nanti keluar ke Gadok, nanti ke sana lagi. Lah pokoknya di situ jembatan Gadok. Nah tuh gue nanya angkot, kata di situ aja. Cuman di maps itu lebih deket sini. Terus kita tanya, Pak ini serius Pak, kita muter lagi sana. Katanya dia cuma kayak ketawa-tawa nyengir gitulah. Gitu-gitu doang. Kita kan nggak tahu ya dia mau maksudnya mau apa. Terus si Pade nanya, kenapa Pak? Medi, setan. Dia cuma makan, rokok. Dia cuma gini doang tangannya coy. bisa sambil megang kantong gini doang. Gak jelas. Aduh, udah tuh.
Udah tuh pokoknya nggak tahu itu orang sakit, nggak tahu sehat, nggak tahu udah tuh. Pokoknya langsung dah. Udah deh, langsung aja langsung jalan. Pas kita jalan sekitar berapa 150 meter lah, 150 meter kita lihat tanjakan nih, udah jalan mulai tanjakan. Terus situ udah nggak ada penyinaran sama sekali, lampu-lampu jalanan udah nggak ada sama sekali. Kita ngecek HP masing-masing kan buat nyalain flash, kita nggak bawa senter. HP kita itu tinggal 5%. Banyak sih Pade, itu buat kalian maps juga 10% tuh Pade. Kita jalan tuh sambil dengerin lagu. Gua dalam hati itu ya bawa carrier kan tuh, bawa carrier tanjakan nanjak. Dalam hati ya udah baca aja subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sama sekali kanan kiri itu benar-benar udah pohon, udah itu udah gelap, benar-benar gelap. Kalau misalnya ada mobil ya alhamdulillah senang gitu, cuman ya sekilas doang lah buat penerangan doang, habis itu udah gelap lagi. Gue mikir kan kalau misalnya di musim hujan kan rawan longsor ya, nah itu ngeri juga tuh di situ, mulai di situ udah mulai kayak ngeri banget dah tuh. Baca-bacaan aja dah tuh. Alhamdulillah pas udah nyampe pertigaan sini lah, ini udah perkampungan. Tadi di bawah kagak ada penyinaran sama sekali. Alhamdulillah udah perkampungan. Kirain mah kayak bakalan hutan gitu ya. Ternyata di Indomaret di situ ada kafe, sono-sononya doang. Bang satu lagi nih, yang paling kesel itu tuh kita udah bawa persiapan kompor sama gas 2 dan ya ibaratnya punya kita lah, kita bingung mau masak pakai apa dah tuh. Nesting nggak bawa. Iya, kita nesting nggak bawa. Nah, kita mau masak pakai apa dah. Pas di Kebun Raya Bogor kita kayak ada satu pikiran gitu. Oh iya, pakai itu aja, kaleng susu. Cuman ibaratnya kentang gitu, kentang banget gitu buat masak air dong, itu mah kagak cukup. Nah udah akhirnya, oh iya kata Pade cari itu aja, kaleng kerupuk. Ya udah kita, oh iya bener tuh, kita cari tukang bubur, kalau tukang ketoprak dah tuh. Akalnya aneh ya. Nah, udah tuh kita nyari situ, nggak ada tukang bubur sama tukang ketoprak. Itu kadang jam berapa? Itu enggak jam 12. Iya jam 12-an. Masih di Bogor. Sekitar jam 12. Enggaknya kan tukang ketoprak ada gitu. Iya. Iya, terus misi Bu ada kaleng kerupuk nggak Bu? Nggak ada. Ya, udah ada Bu, makasih Bu. Nggak tahu, iya dia nggak tahu beneran nggak ada, nggak tahu emang pelit, beda tipis lah tuh Bu. Depan sampai sini kita mau masak mie, Pak ada panci nggak Bang? Ya dipakai semua, ya udah kita. Jadi kakak itu kesana cuma bawa kompor doang, nggak bawa alat. Iya. Iya. Pas sampai sini kita beli mie di warung sini nih, beli 6. Akhirnya kita makan mie kremes digadoin aja tuh buat ganjel. Makan anak warnet ya. Iya, udah. Pagi-pagi kita baru makan mie dan baru aja. Ini kan yang paling saya wow-nya nih, saya dapat kabar dari WA, kakak nyampe sini tuh jam 2-an, jam 3-an ya. Itu saya masuk kaget, jalan kaki dengan waktu cepat itu. Saya bawa ini, waktu itu saya sama Kak Husni waktu itu lagi di kios, Kak udah nyampe kota Bogor lah, serius kata Kak Husni. Iya kan nih fotonya, lah nih anak naik buruk apa kampas angin nih, cepet banget ya kan. Dan ini kan sama ngebak nih, pasti ngebak nih ya kan. Gimana sih Kak, kok cepet banget gitu, kakak lari gitu. Jadi gini teman-teman, sebenarnya kita itu gak full jalan. Sebenarnya ya sekarang saya tanya sama kalian, yang untuk masalah cowok atau mungkin cewek yang tahu daerah Parung daerah Bogor, arah Bogor itu kayak gimana? Debu. Lah kalian ini naik motor males kan? Apalagi jalan kaki coy. Gue jalan kaki sampai Bluebird Sawangan, udah namanya udah jalan udah kaki gini. Udah gak enak banget tuh kaki tuh. Capek nih. Berhenti dulu kita. Berhenti. Iya. Terus akhirnya kita inisiatif lah. Oke, gue udah capek nih. Bener-bener capek semua, capek. Kita bakteran deh. Kita ngebak dari Sawangan sampai Polsek Parung di Pasar Parung. Nah, karena gue anak Bayangkara, gue main lah di situ. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol sampai sono-sono, hujan turun ada kisaran ya 20 menit 15 menitan barulah kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya untungnya si polisi tersebut nawarin saya, mau dianterin enggak? Oke, kita naik sampai dianterin itu sama dia. Gue kira sampai mana ya, tapi sampai sebelum flyover baru di Bogor yang masih sebelum masih daerah lampu merah lah. Pom bensin jauh. Bapak lo. Jauh banget. Kalau misalnya dari Jakarta itu ya, kalau mau ke arah Bogor, itu ada dokter 24 jam di kiri, depan itu lampu merah. Nah, itu.
Nah, kita sampai situ lah. Itu kita jalan. Sampai situ kita jalan. Karena dari Polsek Parung itu kita udah dibisikin. Berarti kita dibisikin sama polisinya. Adek jangan jalan jam segini. Kalau malam-malam lebih baik kamu ngelanjutin ketika besok pagi atau mungkin ketika udah subuh. Kenapa? Karena lebih rawannya itu jam-jam segitu. Oke, kita berpikiran seperti itu. Karena kita udah berasumsi, gua harus hati-hati. Makanya ada saat kita jalan di Parung, itu saya nggak berani. Namanya bertiga kita ngeluarin handphone, gadget, kita nggak berani ngeluarin. Hampir ke rumah Bu Mega. Kita omongan lagi. Kita cepet aja diomongin. Apalagi makan di rumah orang. Iya nih teman-teman, kalau untuk masalah kita nggak bawa nesting itu sih sebenarnya hal-hal buruk. Kenapa? Kan kita mau makan, cuma gak ada tempatnya itu. Cuma itu ada sebuah keberuntungan juga sih, jujur aja. Kenapa sih saya bilang keberuntungan? Karena kalau saya bawa nesting, pasti saya bakal sering-sering berhenti dan makan. Dan itu membuang waktu yang amat banyak sekali, banyak banget. Ngeles. Ya emang itu bener, gue gak bawa nesting. Dan gue juga kalau berhenti ngelurusin kaki, minum air, merokok, udah jalan lagi. Boleh merokok kan? Gak boleh. Ya, bisa gitu ya. Oke. Jadi segitu aja ceritanya. Nanti kalau mau lebih lanjut ngomong-ngomong aja kita. Ya, makasih nih buat kakak-kakak bertiga. Oke, terima kasih dong, ya kan? Pules Pak, pules. Pules akhirnya, ya Allah. Oke, nah kesimpulannya adalah, ya kan, kesimpulannya yang kita tangkap adalah mereka sudah melewati satu pengalaman yang sangat berarti. Ini percaya nggak percaya, cerita mereka ini nanti bakal dikenang seumur hidupnya mereka. Mungkin bakal diceritain juga ke anak dan cucunya, ya kan, karena dia pernah jalan dari Masalah sampai Bogor, meskipun nggak 100% jalan, tapi buat pengalaman, buat cerita seperti ini udah oke. Terima kasih buat narasumbernya. Semoga besok nanti laksananya tercapai. Amin. Dari saya dan Damar, terima kasih. Jangan lupa subscribe, ya kan. Jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih semuanya.